Tabrakan Anies Baswedan memang tidak ada habisnya. Karena antara perkataan dan tindakan seringkali kontraproduktif, berlawanan, bertentangan. Sudah banyak julukan masyarakat yang disandarkan padanya, mulai dari ahli tata kata, ahli kelebihan bayar, bahkan beberapa menyebut dengan simbol politik identitas. Saya senang mendengar Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, bilang bahwa partainya tidak ingin terjebak politik identitas di 2024 nanti. Dan Surya Paloh menegaskan bahwa Nasdem tidak ingin negara ini berubah haluan dengan ideologi seperti khilafah atau terjebak masalah urusan ras, suku, dan agama. Entah apa yang diperbuat oleh Anies Baswedan kepada Surya Paloh, sehingga orang nomor satu di Nasdem itu mendadak minta Anies tidak disangkutkan dengan politik identitas, alias merebut kekuasaan dengan menggunakan SARA sebagai dasar pergerakannya. Identitas lahir juga sebagai sebuah semangat yang namanya adalah pembebasan, libertarian, liberation. Yang menjadi ada identitas yang bad ketika dia menjadi sangat sempit dan fiktif. Ada identitas juga yang ugly, ini mengerujuk pidato Pak Promovendus doktoralnya Pak Surya dan yang mengutip Yudi Latif. Ada yang ugly, ada apa ketika dia sangat destruktif dijadikan sebagai bahan bakar dari kontestasi politik. Untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Koalisi pengusung Anies belum terbentuk, masih terkendala Cawapres. Partai Nasdem mengungkapkan bahwa koalisi yang hendak dibangun dengan Demokrat dan PKS belum menyepakati ihwal sosok calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Demokrat dan PKS tidak keberatan untuk mengusung Anies sebagai capres. Bahkan menurut Willy, hal itu menjadi benang merah penjajakan koalisi. Namun Willy mengatakan salah satu yang belum disepakati antara Nasdem, Demokrat, dan PKS adalah soal cawapres yang bakal mendampingi Anies. Willy mengklaim Nasdem menyerahkan sosok cawapres kepada Anies Baswedan, akan tetapi perlu pula dibicarakan dengan Demokrat dan PKS. Dia mengingatkan bahwa pihak yang mendaftar ke KPU adalah partai politik selaku pemilik tiket. Oleh karena itu, partai-partai yang akan berkoalisi perlu mencapai kata sepakat terlebih dahulu. Terpisah, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengakui bahwa rencana koalisi partainya dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat dalam tahap pembahasan cawapres. Usulan nama-nama dari PKS nantinya akan mendampingi Anies yang telah lebih dulu dideklarasikan Nasdem. Dalam sejumlah kesempatan, Nabil menyebut PKS telah menyodorkan sejumlah kader kepada Nasdem dan Demokrat. Mereka antara lain mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Wakil Ketua DPR Hidayat Nur Wahid, hingga mantan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Sejauh ini, Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Partai Demokrat dan PKS belum melakukan hal yang sama. Meski demikian, Anies sudah mengunjungi kantor DPP Demokrat usai dideklarasikan Nasdem sebagai capres. Dia disambut meriah oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan kader Partai Demokrat ketika itu. Tutup keran koalisi dengan PKS Demokrat, pakar PDIP bakal disebut partai sombong. Pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan PDIP bakal dicap sebagai partai sombong oleh masyarakat setelah menyatakan menutup pintu koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Demokrat. Pernyataan tak akan berkoalisi dengan kedua partai itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Ujang, pernyataan seperti itu seharusnya tidak Hasto ungkapkan ke publik. Menurut Ujang, jika PDIP sudah berkomitmen sama sekali tidak mau bekerja sama dengan PKS dan Demokrat, hal tersebut disimpan dalam internal partai saja. Ujang mengatakan sikap Hasto yang secara terang-terangan anti terhadap PKS dan Demokrat bakal mendapat respons buruk dari publik.
Menurut Ujang, sikap partai berlambang banteng itu bertolak belakang dengan nilai yang selalu mereka gaungkan, yakni tentang politik kebangsaan. Sebelumnya, Hasto memastikan partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS di Pilpres 2024. Menurut dia, partai pimpinan Megawati itu sulit bekerja sama dengan partai tersebut. Sementara dengan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono, Hasto juga mengaku sulit membangun koalisi. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Hasto menyebut PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP, Golkar, dan Gerindra. Hasto sebelumnya pernah mengungkap bahwa PDIP cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki rekam jejak sejarah perjuangan kemerdekaan seperti halnya partai banteng tersebut. Hasto lantas menyebut beberapa partai, diantaranya Partai Golkar, yang cikal bakal partai ini muncul dari terobosan politik Soekarno di akhir 1950-an yang membentuk kelompok-kelompok fungsional. Golongan Karya salah satunya. Selanjutnya berdiri organisasi konfederasi pada 1964 dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya Cikal Bakal Partai Golkar hari ini. SMRC Nasdem kehilangan dukungan di Indonesia Timur jika usung Anies. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Center memprediksi Partai Nasdem bakal kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur di pemilu 2024 jika mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur Riset SMRC Denny Irvani menyebut dukungan pada Nasdem menurun sejak dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan sejak beberapa bulan lalu. Menurut Denny, profil pemilih di Indonesia Timur mayoritas merupakan pemilih non-Muslim, sementara Anies selama ini lekat dengan kelompok-kelompok Islam. Nasdem, kata Denny, bahkan kehilangan banyak suara di Pileg, pasalnya selama ini pemilih Nasdem banyak yang berasal dari Indonesia Timur. Ketika Nasdem semakin dekat dengan Anies sejak setahun terakhir, maka pendukungnya di Indonesia Timur memalingkan dukungan. Denny pun memaparkan selama pemilu 2019, pemilih Nasdem juga lebih banyak disumbang dari pendukung pasangan Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ketimbang pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Menurutnya, sebanyak 12% pemilih Jokowi pada Pilpres 2019 ikut memilih Nasdem sebagai partai pilihan. Survei yang dilakukan oleh SMRC melibatkan 1.053 responden yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan dengan tatap muka. Margin of error survei ini kurang lebih sebesar 3,1%. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan justru partainya tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Hal ini terkait dengan mundurnya sejumlah kader seperti Ketua Departemen Bidang UMKM Niluh Jelantik, Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif Nasdem Bali, Anak Agung Ngurah Panji Astika, dan Ketua DPP Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara, Frederick Lumalente. Menurut Hermawi, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan di partai. Ia menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies Capres. SMRC efek deklarasikan Anies Capres. Suara Nasdem di Indonesia bagian timur turun tajam. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting mengungkap temuan terkait suara Partai Nasdem setelah partai yang dipimpin Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Hasilnya, berdasarkan survei, Partai Nasdem kehilangan banyak suara di Indonesia bagian timur. Melalui akun YouTube SMRC, Direktur Riset SMRC Denny Irvani memberi paparan mengenai penurunan tajam suara Nasdem di Indonesia bagian timur. Awalnya, Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang luar di Jawa. Denny membeberkan bahwa Nasdem selalu memiliki suara yang kuat di luar Jawa, yakni di Indonesia bagian timur pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dia menyebut Nasdem lemah di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Denny menyampaikan dukungan kepada Nasdem di Indonesia bagian timur di tahun 2014 ke 2019 naik signifikan dari 7,5% menjadi 13,2%. Menurut dia, kenaikan suara Nasdem di Indonesia bagian timur menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain. Denny mengatakan, dalam setahun terakhir Nasdem tampak dekat dengan Anies. Dia menduga Nasdem ingin memperkuat suara di wilayah yang selama ini lemah dengan cara mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Denny pun mencoba melihat tren dukungan terhadap Nasdem untuk pemilu 2024 dalam 1 tahun terakhir. SMRC membagi tren kenaikan suara Nasdem di 2 wilayah, yakni di Jawa Barat dan Indonesia bagian timur. Pada Mei 2021 lalu, ada 10,8% warga di Indonesia bagian timur yang mendukung Nasdem jika pemilu diadakan saat itu. 1 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada Agustus 2022, suara Nasdem turun tajam di Indonesia bagian timur. Sementara itu, dukungan untuk Nasdem di Jawa Barat yang memiliki
yang memiliki sangat banyak pemilih tidak naik signifikan. Sejak Mei 2021 sampai Agustus 2022, suara Nasdem banyak naik dari 0,4% ke 1,7% di wilayah Jawa Barat. Pada akhir pemaparan, manajer program SMRC Saidiman Ahmad menyampaikan bahwa suara dukungan untuk Nasdem yang diharapkan naik di Jabar tidak meningkat signifikan. Mereka justru kehilangan banyak suara dari pendukung di Indonesia bagian timur. Pada pertengahan Juni 2022, Nasdem menyatakan bahwa mereka menjadikan Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Selain nama Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga keluar dari Rakernas Nasdem.